wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya Akbar Racing 93. Dan di sini kita mau menceritakan perbedaan antara YouTuber artis dengan YouTuber orang biasa yang mulai awal tanpa pembelian subscriber, tanpa pembelian pembelian jam tayang atau jam tonton gitu kan, serta like dan komennya gitu. Perbedaannya di mana? Saya akan jelaskan dan saya ungkap semua. Jadi begini ya sahabat, kenapa sih artis cepet banget direspon oleh YouTube mendapatkan AdSense? Karena yang pertama ya, sorry saya sambil merokok ya. Yang pertama adalah kalahnya koneksi kita, yaitu uang. Mereka sudah banyak dikenal dan mereka sudah banyak menghasilkan uang. Fans mereka sudah banyak. Nah, sementara kita orang yang biasa seperti ini ya, orang yang biasa seperti kita buat YouTube dari awal itu harus menunggu beberapa. Ada cara simpel untuk dapat AdSense dari YouTube, yaitu dengan membeli subscriber dan jam tayang gitu. Sekarang jam tayang 600 jam tayang ya, atau 200 menit ya, itu seharga, ada yang 250.000, ada yang 300, bahkan kalau 4.000 jam tonton dengan 1.000 subscriber itu 3.500.000. Itu cara cepat kita mendapat AdSense. Dan di situ dia harus minta waktu pada pengen membeli ya, atau member, minta 1 bulan sampai 2 bulan mendapatkan 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber ya. Nah, perbedaannya tuh adalah kenapa sih orang kampung atau orang desa atau orang kota juga yang memang dia berpotensi di bidang YouTube itu harus menunggu 1 tahun lebih, padahal konten-konten dia bermanfaat loh, saya jumpolin. Saya banyak nonton dan mungkin saya dulu diajak teman saya dan saya mengatakan bahwa saya punya pekerjaan. Nah, dengan masa pandemi kayak begini, mungkin pekerjaan agak menurun ya. Justru itu di sini saya coba buat konten juga ya, karena saya hobi dengan otomotif, jadi saya membuka konten otomotif. Nah, tapi saya heran pembahasan orang-orang atau konten-konten orang kok tidak jelas, viewersnya naik gitu kan, atau subscribernya naik dan jam tontonnya banyak. Apalagi artis yang baru aja nongol di YouTube, kok cepet banget. Nah, ada yang mengatakan dia membeli jam tayang, membeli subscriber dan sebagainya. Sebenarnya mereka kan sudah artis nih ya kan. Ada juga sebagian yang membeli gitu, ada juga yang enggak. Dan ini kayak saya kan baru 1 minggu ya, 1 minggu buat YouTube konten, dan mungkin baru beberapa subscriber gitu. Nah, mungkin berapa lama gitu kan nanti inikan oleh YouTube gitu, dikirim AdSense lewat YouTube. Ada juga nih artis cuman buat konten ya, cuman buat konten yang apa gitu kan, itu mereka langsung gimana ya, langsung naik viewersnya, langsung naik penontonnya, dan like-nya pun banyak, subscribernya pun banyak, karena mereka sudah dikenal gitu. Dan mereka berkata membuat konten korek mancis pun kalian harus subscribe ya. Korek mancis ini sangat mudah membakar rokok, gitu aja konten mereka
itu banyak yang ditonton orang. Nah, itu perbedaannya dengan kita yang biasa gitu. Dan artis pun juga ada sebagian yang membeli jam tayang ataupun subscriber, like, komen. Banyak sebagian juga yang belum tertera gitu kan, belum tercantum, belum dapat AdSense gitu kan. Jadi buat kawan-kawan bagi yang pemula, yang konten kreatif gitu kan, itu memang ya kita kalah koneksi dengan orang, tapi jangan putus asa. Kayak saya nih, berapa hari yang lalu saya banyak dibully sama kawan-kawan saya, ngapain buat YouTube, kamu kan kerja gitu. Terus saya mikir gini, emang salah saya mengedukasikan keterampilan saya gitu. Emang salah saya berbagi ilmu kepada kawan-kawan, dan emang saya salah gitu berbagi pengetahuan, ya kan? Mungkin yang kita cari ya subscriber juga dengan jam tonton, mungkin menghasilkan. Karena masa pandemik begini, kenapa kita harus mau gitu? Kata orang, wah gak bakal lah, harus nunggu berapa tahun gitu kan baru bisa terkenal. Loh, kok kamu merendahkan gitu? Orang-orang nih bully saya ya. Kok kamu merendahkan? Kita nggak tahu konten kita disukai orang itu bukan cuma 1, 2, dan 3 ya. Apalagi YouTube, seluruh dunia ya yang menonton. Sedangkan kita di negara Indonesia sudah berapa bro? Aku bilang gitu bosku. Tapi apa? Katanya jangan mimpi lah. Kenapa tidak? Kita berusaha boleh, tapi jangan putus asa. Karena keputusasaan itu akan menjatuhkan mental kita sendiri. Contoh kayak saya, bulian mereka itu membuat semangat saya. Itu yang saya ambil. Semakin mereka bully saya, maka semakin banyak dorongan untuk saya membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa menjadi orang juga, bisa dapat YouTube juga, bisa dapat AdSense, dan bisa dapat penghargaan dari YouTube, yaitu logonya, logo YouTube ya, apalah itu namanya. Nah, yang penting cara kita, apa kita itu sesuai dengan karakter kita. Jangan kita bikin konten yang tidak sesuai dengan karakter kita ya, atau kebiasaan kita, itu susah. Contoh, orang aja yang sudah 1000 lebih subscribernya, jam tontonnya sudah dapat AdSense, dia belum dapat gaji. Loh, pasti dapat gaji, cuman gajinya tidak seberapa dari YouTube. Karena kenapa? Dia jarang upload video, dia jarang buang konten. Kontennya itu banyak ditonton apa enggak gitu. Kalau memang diminati orang, mereka banyak ditonton video-videonya. Yang berbagi pengetahuan, yang berbagi pengalaman gitu. Dan saya lihat juga di YouTube ya. Ini kita buka nih YouTube. Ya. Ini saya buka YouTube nih. Ini saya buka YouTube ya. YouTube. Anggap aja kita taruh artis lah ya kan. Kita taruh siapa ya? Nikita Mirjani. Nah, kita buka ya. Nah, di sini dia konten dia, kalian bisa lihat ya, konten dia nyobain daging yang
sajiannya udah kayak jemuran baju gitu. Terus konten-konten dia tuh makan dan sebagainya, campur-campur konten dia, tapi kok banyak gitu kan subscribernya dan jam tontonnya. Karena kenapa? Yang pertama, beda, dia kalangan artis ya, dan kita cuman kalangan orang biasa gitu loh. Tapi apa salahnya kita mencoba, nah gitu kan. Mungkin kita tidak sehebat dia, tapi kalau mungkin konten kamu itu bagus atau banyak yang ditonton orang, mungkin kamu akan menyaingi para artis-artis, bosku. Nah, jadi buat kawan-kawan juga, saya pun berharap kalian dukung saya juga ya, biar saya upload video yang bermanfaat. Dan ini kita tidak menjatuhkan sesama. Ada orang mengatakan bahwasanya artis-artis itu dia beli jam tayang, subscriber, like, komen, dia beli. Tapi ada juga yang tidak beli, memang mereka sudah banyak yang ditonton. Jadi buat kawan-kawan yang berkomentar, yang menuding artis membeli jam tayang, memang ada sebagian, ada juga yang enggak, tidak semuanya kan. Nah, bagi kita para YouTube pemula, kayak saya contohnya nih ya, saya baru aja 1 minggu buat ini. Ya mungkin berapa bulan atau berapa tahun baru bisa dapat AdSense, kita nggak tahu. Kalau artis mudah, ya banyak penggemar dia share di grup WA atau share di WA gitu kan, Instagram dia atau apa, minta subscriber dan minta tonton satu video mereka sampai habis. 1000 orang yang tonton dalam per hari berapa? Kalau kayak kita, artis bukan apa bukan? Orang biasa. Jadi perbedaan artis dengan kalangan biasa itu ada. Mungkin perbedaannya yang pertama, ekonominya sudah tidak sama dengan kayak kita orang biasa. Dan yang kedua, perbedaannya mereka banyak penggemar dan kita orang biasa. Nah, jadi buat kawan-kawan yang mungkin berkecil hati atau putus asa membuat konten apa sebagainya, itu kalian jangan pernah berputus asa. Teruslah berkarya dan buat konten lah. Selagi konten kalian bermanfaat, membantu orang banyak. Tapi kalau konten kalian tidak bermanfaat, ya mungkin orang gak banyak nonton gitu. Ya, contoh kita orang biasa, saya seperti ini gitu ya, siapa tahu gitu kan, dari video-video saya hobi motor, teknisi, saya upload video-video dan kawan-kawan banyak yang tertarik dan banyak membantu orang tutorialnya. Kita nggak tahu, Bo. Jadi buat kawan-kawan, jangan pernah merendahkan orang ya, sedikit pun. Dan jangan pernah membuli orang sedikit pun. Boleh kalian membuli, tapi dengan satu catatan, jangan menjatuhkan mental mereka. Ada orang yang dibully, mentalnya langsung jatuh, dia down, langsung tidak mau bikin konten, langsung hapus YouTube. Jangan. Sementara ada juga orang ya, maksudnya
orang yang dibully malah dia semangat. Contoh kayak saya semakin dibully saya semakin semangat buat konten. Karena kenapa? Dari bulian mereka dorongan buat saya untuk membuktikan kepada mereka suatu saat akan aku bungkam mulut mereka dengan dolar, yaitu uang. Ini yang kamu mau kan? Ini yang kamu ceritakan kemarin ke saya. Hanya ini kan? Hanya uang ini. Saya kasih dengan mereka cuma-cuma. Ini hasil saya, nikmatilah. Tidak apa-apa, saya ikhlas. Karena melalui mereka, bulian-bulian mereka yang membuat saya semangat, membuat konten-konten yang bermanfaat. Ada juga nih tetangga, ngapain video-video gitu kan, ngapain buat-buat gitu, gunanya apa, masukkan YouTube. Emang ada yang tonton, emang ada yang ngasih duit melalui video itu. Tapi kita nggak perlu jawab, mungkin mereka tidak tahu dengan YouTube. Ya saya cuma jawab mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat kalian kawan-kawan, jangan lupa subscribe dan like juga ya, serta komen. Ini perjalanan saya, belum saya dapat AdSense, saya akan ceritakan duluan. Suatu saat saya dapat AdSense, saya akan vlog lagi, saya akan videoin lagi. Ini saya belum dapat AdSense, tapi saya menggambarkan diri saya dulu. Saya ceritakan bulian orang apa gitu. Orang banyak menertawakan saya. Itu apaan video-video kayak gitu? Nggak malu apa loh? Kenapa kita harus malu? Emang kita merugikan orang lain. Yang kita video dan kita vlog itu diri kita sendiri loh. Contoh kita bawa kamera apa, itu hak kita beli pakai duit kita. Kok mereka yang repot? Tapi abaikan saja mereka, jangan diambil pusing. Karena kita tidak minta makan dengan mereka. Mereka bully kita semangat. Terus semangat, kuat, dan jalani. Jadi aku ketemu sama kawan ya, bro, kamu buka YouTube dong, like, subscribe aku gitu. Emang ngapain? Aku buat channel. Aduh, katanya kan, ngapain buat channel? Emang tembus 1000 subscriber? Emang tembus 4000 jam tayang? Kan saya mencoba gitu. Kan saya minta tolong sama kamu, tolong bantu saya, minta like-nya dan subscribernya gitu. Oh, kamu nggak malu apa? Loh, ngapain harus malu? Kamu kawan aku gitu. Emang ada kawan yang mau lihat kawannya tidak berkembang, tidak maju? Nggak ada kan? Ada juga kawan di saat kamu atau saya sukses, kawan pun ada juga yang nggak senang gitu kan. Dulu aja mereka menyemangat kita, tapi pas saat kita sukses mereka menghindari kita atau menjauhi kita, merasa menyesal support saya atau support kawan. Jangan. Kita tidak pernah lupa dengan orang-orang yang bantu saya. Apalagi saya tidak akan lupa dengan orang-orang yang bantu saya. Ada beberapa orang yang menyemangati saya dan mengajarkan saya bagaimana cara mengedit, bagaimana cara potong memotong melalui KineMaster atau InShot ya, aplikasi edit video. Saya akan ingat suatu saat kalau saya berhasil di YouTube, saya akan vlog dengan mereka, dengan orang-orang yang mungkin pernah bantu saya. Bahkan pernah saya ditawarin dikasih pinjam kamera GoPro yang harganya, tapi saya bilang suatu saat saya akan beli. Saya dengan alat sederhana, yaitu dengan handphone doang gitu, mencoba berkreasi.
tanpa meminjam benda orang lain. Dan ini saya beli gitu. Saya ada uang saya beli, dan ini saya ada uang saya beli, serta komputer saya beli. Nah terus yang saat ini yang record saya, kamera, itu saya beli dengan apa namanya juga alat-alat yang lain, tripod saya beli juga. Saya tidak mau memakan jasa orang, yaitu suatu saat dia bilang gini, dulu dia pinjam tripod aku atau aku kasih tripod, pas dia sukses dia lupa sama saya. Kebanyakan orang ngomong seperti itu. Jadi kita jangan pernah tergantung dengan orang lain. Belajarlah untuk mandiri dengan diri sendiri. Pakai alat seadanya dan gunakan apa yang menjadi hak kita, jangan hak orang lain kita gunakan. Jadi buat kawan-kawan, buat juga yang mungkin YouTube, orang yang baru-baru nonton juga atau yang sudah lama, sudah ya mungkin senior lah. Kalau kayak kita kan masih pemula, belum junior gitu kan, atau junior dan senior juga, bahkan kalangan-kalangan artis juga. Kalau yang nonton video saya ini ya, ini kita tidak ada unsur ngejudge ataupun apa, tapi di sini kita perbedaan antara artis dengan kalangan orang bawah itu pasti berbeda. Dan ada juga orang menjudge bahwasanya artis-artis membeli jam tayang dan subscriber, dan ada juga yang enggak gitu. Di sini kita tidak ada membedakan ya, tidak membela artis, tidak membela kalangan orang bawah ya. Kayak saya kalangan orang bawah contohnya. Saya tidak menginikan artis, ya itu memang hak dia, ya dia memang banyak menyukai. Contohnya dia sudah artis duluan, terus dia bikin YouTube. Kalau 1 bulan dia udah dapat aset, itu wajar, karena banyak pengikut dia, banyak fans berat dia. Yang namanya fans pasti mengikuti. Contoh, tolong ya kawan-kawan jangan lupa subscribe channel aku. Dia share ke grup gitu, otomatis tuh yang fans pada subscribe semua. Nonton ya, biar aku dapat jam tayang, biar dapat AdSense. Itu hal yang biasa bro. Jadi buat kawan-kawan aku yang komen katanya banyak YouTuber ya, banyak YouTuber di luar sana yang kapasitasnya lebih dari kamu bos, lebih dari kamu bro. Apa kamu mau bersaing dengan mereka? Loh, kita bukan mau bersaing, tapi kita berkarya dan berbagi ilmu serta pendapat kepada orang-orang banyak. Bukan kita mau bersaing, kita bersaing tanpa menjatuhkan. Loh, kenapa? Apa salahnya kita membuat konten YouTube? Iya kan? Sambil merokok ya bosku, sorry, mau rokok nih. Jadi buat kawan-kawan juga nih, minum dulu ya, haus ngomong terus dari tadi. Maijon bosku, Maijon, minumnya Maijon nih. Ada juga sih air putih. Sambil merokok ya. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan mending kerja yang giat. Emang kerja dengan buat konten YouTube ada kendala? Tergantung kita menyesuaikan waktu bosku. Oke? Bukan berarti kita ini apa? Kita ini hanya membagi wawasan, membagi pengetahuan bagi para kawan-kawan yang kesulitan. Contohnya, kita memvlog
cara memperbaiki HP Samsung gitu, atau cara memperbaiki keyboard atau keypad komputer. Nah, bagi kawan-kawan yang mempunyai handphone Samsung sama yang rusak, mereka bisa menonton gitu loh, ya kan? Oh begini, tapi ada arahan. Mereka harus tahu dasar dulu ya. Tapi bagi pemula, kenapa salah mencoba? Tidak ada orang yang pintar kalau nggak belajar. Jadi semua orang itu, tidak ada orang yang mengatakan dirinya hebat. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa saya orang yang hebat. Itu namanya dia sombong ya, menyombongkan diri sendiri. Padahal di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada air, dan di atas bumi masih ada air ya. Jadi jangan pernah menyombongkan diri siapapun, karena kita tidak tahu yang beragama Islam dan bukan Islam punya keyakinan masing-masing. Yakinlah kepada Tuhan dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Tetap semangat buat para YouTuber pemula, junior, dan sudah senior. Bantulah kawan-kawan kita, janganlah membuli dan janganlah menjas, janganlah menjatuhkan demi sesuap nasi. Bersainglah secara positif ya. Mungkin ada juga orang yang bersaing menjatuhkan karena mereka mencari pemenang ya. Kalau di sini kita tidak mencari pemenang, tapi kita di sini mencari kreativitas, mencari kebersamaan, mencari banyak yang disukai oleh orang, bukan mencari musuh. Kalau kita menjatuhkan orang, berarti kita mencari musuh namanya ya. Siapapun yang membuat YouTube, intinya konten jangan menjatuhkan lah. Boleh kita ngedis atau react video-video orang, tapi jangan menjatuhkan. Minta izin lah dulu. Banyak nih ada video-video, dia kayak video-video apa, gambar-gambar apa, terus gambar bupati, gambar siapapun, itu di just. Nah sebenarnya itu kalau tanpa izin itu kayak menjatuhkan. Tapi yang namanya di YouTube tidak ada hukum ya, ataupun kalau tidak suka kenapa nonton gitu kan. Padahal banyak, ada juga orang yang melalui viral, melalui komenan gitu. Dia komen misalkan Atta Halilintar kan subscribernya banyak gitu, artis udah jam gila, jam terbangnya udah panjang lah. Ada satu orang yang pengen viral di situ, dia komen bilangin inilah itulah. Padahal dia cari subscriber juga, padahal biar banyak orang-orang yang sorot dia gitu. Nah setelah dia dapat AdSense, dia berhenti komen, dia baru buat konten yang bermanfaat. Ada juga dengan cara yang seperti itu. Jadi ada juga orang yang caranya dia mengikuti alur YouTube, dia upload, ada orang tonton ya syukur, nggak ada ya biasa, tapi dia sering upload video terus, bahkan sampai setahun 2 tahun baru dapat AdSense, karena tidak mencukupi jam tayang gitu, dan tidak mencukupi subscriber. Itu belum rezeki. Tapi kalau ada juga orang yang pengen cara simpel ya, masuk ke ranah artis lalu dia komen yang menjatuhkan atau apa, langsung diserang oleh fans yang dia jas gitu. Kamu kenapa gini, langsung di komen juga, oh video kamu kayak gini, padahal orang nonton video dia. Nah, jadi
buat kawan-kawan banyak berbagai hal cara kita mencari jam tayang, subscriber, like, komen. Itu banyak hal yang kita bisa lakukan di YouTube ini. Tapi satu catatan, jangan menjatuhkan. Ya. Bersainglah secara sehat, akurat, tanpa menjatuhkan sesama. Ya. Ini bukan zaman Belanda. Ya. Ini zaman udah merdeka kita. Jadi kita bersaing tapi tidak menjatuhkan. Kalau dulu kita boleh menjatuhkan, yaitu siapapun yang menjajah di Indonesia harus kita basmi. Jangan Indonesia jajah Indonesia, salah itu. Oke bosku. Nah dari sini aku juga minta tolong dengan kawan-kawan, jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like juga, terima kasih. Dan juga kalau ada kata-kata salah tolong di komen di bawah ya. Dan saya tidak pernah marah kalian bully saya sebesar apapun atau sejatuh-jatuh apapun bulian kalian, karena dari bulian kalian saya bisa menggambarkan ke kalian bahwa saya akan sukses dengan bulian kalian. Itu yang saya pegang, karena itu penyemangat dari saya, bukan pujian. Semua orang bisa memuji, semua orang bisa membuli, tapi yang ini orang membuli dari belakang, tidak dari depan. Itu yang sangat tidak baik. Bulilah langsung kepada orangnya, jangan membuli dari mulut orang lain. Oke bosku, like dan komen, semangat biar saya bisa upload video yang menarik lagi. Dan dukung terus channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Thank you sudah nonton videonya.